Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa kembali bersama Bu Ria dalam pembelajaran tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4, muatan IPS. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kondisi geografis Indonesia, mengenal peta kenampakan alam, mengamati kondisi geografis wilayah tempat tinggal, perbedaan denah dan peta, serta kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Anak-anak semua, kali ini kita akan mengamati peta kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis adalah letak suatu daerah atau suatu negara berdasarkan kenyataannya di muka bumi. Mari kita lihat luas wilayah Indonesia pada peta. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2015, luas daratan Indonesia adalah 1.913.578,68 km persegi dan luas perairannya adalah 3.257.483 km persegi. Letak wilayah Indonesia berdasarkan peta terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Untuk batas wilayah Indonesia sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Samudra Pasifik. Untuk sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Timur, Timur Leste, dan Australia. Sedangkan sebelah timurnya berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Kenampakan alam yang ada di wilayah Indonesia dapat diamati melalui peta. Kenampakan alam dalam peta digambar dalam bentuk simbol. Kita dapat menemukan beberapa simbol seperti Gunung Merapi, Gunung Tidak Berapi, sungai, laut, dan lain-lain pada peta. Kenampakan alam juga dapat kita amati dengan melihat perbedaan warna pada peta. Perbedaan warna tersebut bertujuan untuk membedakan ketinggian dan kondisi wilayahnya. Warna hijau digunakan untuk menandakan dataran rendah. Warna kuning untuk dataran tinggi. Coklat untuk pegunungan. Dan warna biru digunakan untuk wilayah perairan. Tadi kalian sudah tahu luas, letak, dan batas wilayah Indonesia. Sekarang kita akan mengenal luas, letak, dan batas wilayah tempat tinggal kita. Kita dapat menggambarkannya dengan peta sederhana wilayah RT setempat tempat tinggal kita. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kita dapat mengamati langsung. Kita juga bisa bertanya kepada pengurus RT atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggal kita. Kemudian, kita gambarkan kondisi tersebut ke dalam peta sederhana seperti contoh ini. Anak-anak yang soleh dan solehah, apakah kalian tahu apa perbedaan denah dan peta? Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak suatu tempat. Denah berguna untuk mencari letak suatu tempat. Denah terbagi menjadi dua macam, yaitu denah letak bangunan dan denah ruangan. Denah letak bangunan menunjukkan letak suatu bangunan pada suatu lingkungan tertentu. Contoh denah letak bangunan antara lain
denah lingkungan rumah Buria, denah lingkungan sekolah, dan denah lingkungan kantor. Untuk denah ruangan, menunjukkan letak dan nama ruangan dalam sebuah bangunan. Contoh denah ruangan antara lain denah rumah, denah sekolah, dan denah kantor. Peta adalah gambar seluruh atau sebagian permukaan bumi yang dilukiskan ke dalam suatu bidang datar dengan perbandingan atau skala tertentu. Berdasarkan isinya, peta dibagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum memberikan gambaran umum atau ketampakan yang bersifat umum suatu daerah. Contoh peta umum antara lain peta jalan raya, peta sungai, serta peta daerah kecamatan dan kabupaten atau kota. Kalau peta khusus disebut juga dengan peta tematik. Peta ini menggambarkan ketampakan khusus pada daerah tertentu. Contohnya, pada peta pariwisata, peta tambang, dan peta kependudukan. Dari pengertian denah dan peta, kita dapat melihat perbedaannya. Pada denah tidak menggunakan garis astronomis, sedangkan pada peta menggunakan garis astronomis. Pada denah tidak menggunakan skala. Pada peta menggunakan skala. Pada denah hanya mampu menggambarkan area dengan cakupan sempit atau kecil saja. Sedangkan pada peta dapat menggambarkan area dengan cakupan yang sangat luas. Pada denah dibuat tanpa warna tertentu, sehingga kita tidak dapat menggambarkan tinggi rendahnya suatu tempat. Sedangkan pada peta, umumnya dilengkapi dengan berbagai simbol warna yang menunjukkan tinggi rendahnya permukaan bumi. Pada denah, fungsinya untuk menunjukkan rute perjalanan atau tata ruang. Sedangkan pada peta berfungsi untuk menggambarkan secara objektif suatu ketampakan suatu daerah di permukaan bumi. Pada peta Indonesia, kita dapat melihat kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia. Untuk Pulau Jawa, luasnya 126.700 km persegi. Pulau Sumatera memiliki luas 473.481 km persegi. Pulau Kalimantan memiliki luas 743.330 km persegi. Pulau Sulawesi memiliki luas 174.600 km persegi. Pulau Maluku memiliki luas 1.133.019 km. Pulau Bali dan Nusa Tenggara memiliki luas 25.789,81 km persegi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Silahkan disimak tugasnya di grup siswa dan kerjakan tugas-tugasnya serta kirim ke Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.